Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titin Agustina, Ketua Komunitas Selaras Jiwa Kabupaten Kebumen. Latar belakang dari komunitas Selaras Jiwa ini adalah keprihatinan kami terhadap rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap kesehatan jiwa. Bahwasannya kesehatan jiwa itu sendiri bukan hanya orang dengan gangguan jiwa berat seperti ODGJ, skizofrenia, tapi sebenarnya di masyarakat itu banyak sekali kesehatan jiwa yang diidap oleh masyarakat, tapi mereka mungkin tidak terlalu peduli atau mungkin juga tidak merasakan itu sebuah masalah. Padahal sebenarnya ketika kita gali lebih dalam tentang kesehatan jiwa itu sendiri sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jadi ketika kita upayakan kesehatan fisik, sementara kesehatan jiwa itu tidak kita pahami, tidak kita upayakan lebih baik, itu sebenarnya sama saja kita sudah mengalami sakit. Nah, kemudian untuk sejiwa ini sendiri, awalnya hanya berfokus kepada orang dengan gangguan jiwa berat. Awalnya hanya berfokus di sekitar itu, tapi pada perjalanannya kami berharap supaya komunitas ini lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitar bahwasannya orang-orang dengan gangguan kesehatan jiwa itu sebenarnya bisa lebih produktif, bisa lebih bermanfaat, bisa lebih berkualitas hidupnya ketika mereka mendapatkan pertolongan. Kemudian untuk program-program yang dijalankan dari Selaras Jiwa ini nanti kedepannya adalah lebih kepada upaya-upaya promotif dan preventif terhadap kesehatan jiwa itu sendiri. Jadi pada dasarnya komunitas kami adalah komunitas yang tidak hanya penderitanya saja yang tergabung di sini, tapi juga ada ahlinya, ada psikiaternya, ada psikolognya, ada ahli hukumnya, ada caregiver-nya, ada juga penderitanya. Kami berusaha melalui komunitas sejiwa ini untuk saling bahu-membahu memberikan tempat yang nyaman, kemudian bisa merangkul teman-teman, orang-orang di sekitar kita yang memiliki kesehatan jiwa agar mereka tidak lagi takut untuk mencari pertolongan, baik itu secara medis maupun secara psikologis. Mungkin seperti itu. Harapan kami ke depan dengan adanya komunitas Selaras Jiwa ini adalah tidak hanya penderita maupun caregiver, tapi juga masyarakat luas yang ingin lebih dalam mengetahui tentang apa saja upaya-upaya promotif dan preventif yang bisa dilakukan di masyarakat terhadap kesehatan jiwa itu sendiri dapat tergabung di komunitas ini. Jadi kita bisa saling berbagi informasi, kita saling mendukung, kita saling mensupport supaya kesehatan jiwa di masyarakat ini tidak lagi menjadi momok yang buruk dengan stigma yang buruk di masyarakat. Mungkin seperti itu. Jadi saya seperti ini, saya itu kepikiran ya, suatu saat saya kepikiran dari banyak perbincangan orang yang saya dengar, kemudian perbincangan pasien-pasien dan keluarganya. Jadi sebagian besar kasus yang datang ke tempat praktek saya itu adalah kondisi gangguan jiwanya itu sudah yang berat atau parah. Jadi saya tanya ke mereka, kenapa baru sekarang dibawa? Kenapa tidak segera dibawa ke psikiater atau ke psikolog sebelumnya? Jadi rata-rata jawaban mereka adalah yang pertama karena malu. Mereka malu dengan kondisi gangguan jiwa yang dialami oleh keluarganya. Yang kedua, mereka menganggap itu adalah aib keluarga. Dan yang ketiga adalah mereka tidak tahu harus dibawa kemana. Dari sinilah kemudian saya terpikir, oh ternyata masih banyak ya di antara kita di kalangan masyarakat itu yang belum paham tentang konsep-konsep kesehatan jiwa dan gangguan jiwa pada umumnya. Jadi masih banyak sekali stigma atau pandangan negatif terhadap isu-isu kesehatan jiwa dan gangguan jiwa. Jadi banyak sekali misalnya bahwa gangguan jiwa itu disebabkan karena kerasukan jin, atau gangguan jiwa itu karena mentalnya lemah, atau imannya kurang, atau kurang bersyukur, atau bahwa gangguan jiwa itu pasti identik dengan kekerasan. Jadi hal-hal semacam inilah yang membuat masyarakat kita itu malu dan menyembunyikan, dan mereka enggan untuk
meminta pertolongan ke profesional kesehatan jiwa seperti ke psikolog atau ke psikiater. Nah, jadi kemudian saya ketemulah dengan Mbak Titin. Nah, kita ngobrol-ngobrol, kemudian diikuti dengan chat, dan kemudian kita sama-sama berpikir, oh kayaknya perlu nih kita membuat semacam komunitas yang peduli terhadap isu-isu kesehatan jiwa di Kebumen khususnya. Jadi visi utama pembentukan komunitas selaras jiwa ini adalah untuk meningkatkan kepedulian masyarakat khususnya di Kebumen terhadap isu-isu kesehatan jiwa melalui upaya-upaya promotif dan preventif. Program kegiatan yang sudah kita canangkan itu banyak sekali, utamanya adalah edukasi tentang isu-isu kesehatan jiwa yang kita mulai dari media sosial nantinya, kemudian mungkin diikuti dengan webinar-webinar tentang kesehatan jiwa, kemudian kita juga akan membuka rekrutmen untuk volunteer. Jadi volunteer ini nanti kita pakai untuk menjadi konselor yang akan kita latih untuk mendengarkan curhatan-curhatan dari para masyarakat yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah kita juga membuka siapa saja silahkan yang ingin bergabung dengan komunitas selaras jiwa ini. Di sini kita akan berbagi informasi, berbagi pengalaman mengenai isu-isu kesehatan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Rofiah dari Lembaga Psikologi Harapan Efisien mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap lahirnya komunitas selaras jiwa. Semoga dengan hadirnya komunitas selaras jiwa ini bisa meningkatkan sinergi peran komunitas masyarakat, pemerintah, dan juga pihak-pihak lain yang terkait sehingga kedepannya bisa saling bersinergi untuk bisa meningkatkan kesejahteraan psikologis, kesejahteraan mental masyarakat, utamanya di Kabupaten Kebumen. Tidak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Jika kita berbicara tentang kesehatan jiwa, tentunya mencegah lebih baik daripada mengobati. Perlu upaya bersama-sama untuk saling bersinergi, melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan jiwa. Karena ketika kita berbicara tentang kesehatan jiwa, sebenarnya mencegah lebih baik daripada mengobati. Semoga ke depan dengan adanya komunitas selaras jiwa ini, Kebumen, kabupaten kita tercinta, semakin paham, semakin mengerti, semakin aware terhadap pentingnya menjaga kesehatan jiwa. Salam sehat jiwa raga, semoga ke depan kita semakin sehat, tidak sekedar fisik tapi juga jiwa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini penyakit yang terkait dengan masalah kejiwaan atau gangguan jiwa masih sering dianggap oleh masyarakat sebagai penyakit yang memalukan, penyakit yang harus disembunyikan dan tidak perlu diketahui oleh banyak orang. Tetapi stigma-stigma seperti itu sepertinya sudah mulai harus dirubah, di mana sekarang dengan era keterbukaan publik, masyarakat seharusnya lebih bisa terbuka terhadap adanya penyakit-penyakit terhadap gangguan jiwa untuk bisa diperiksakan ke dokter atau ke pelayanan-pelayanan kesehatan terdekat. Karena saat ini dengan adanya undang-undang tentang kesehatan jiwa, tentunya diharapkan akan lebih melindungi para masyarakat yang mengalami gangguan-gangguan kejiwaan ataupun gangguan-gangguan kejiwaan yang sifatnya ringan sampai berat. Saat ini korban-korban ataupun masyarakat yang mengalami gangguan kejiwaan ternyata banyak terjadi karena banyak faktor. Salah satu faktornya adalah karena masalah hukum. Banyak masyarakat yang menjadi atau mengalami gangguan kejiwaan karena permasalahan hukum, bisa saja karena masyarakat yang menjadi korban penculikan, masyarakat yang menjadi korban kekerasan, pemerkosaan ataupun korban KDRT, ternyata memiliki dampak psikis yang sangat berat sampai akhirnya mereka mengalami gangguan kejiwaan. Terkadang masyarakat seperti ini justru takut dan malu ingin melaporkan kejadian tersebut ke instansi penegak hukum. Semoga dengan lahirnya selaras jiwa dapat memberikan bantuan kepada masyarakat seperti memberikan advokasi, pendampingan, dan juga konsultasi hukum terkait permasalahan-permasalahan hukum yang berkaitan dengan kesehatan jiwa, sehingga masyarakat tidak perlu takut dan malu lagi untuk menceritakan persoalan yang mereka alami.
sebagai kabupaten yang terbuka, Kebumen termasuk kabupaten dengan prevalensi angka ODGJ yang cukup tinggi. Kita di Jawa Tengah masuk pada posisi nomor 2 tertinggi prevalensi ODGJ-nya. Sehingga ini permasalahan yang menjadi tantangan kita semua. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa ODGJ tidak bisa diatasi oleh tenaga kesehatan, bahkan oleh klinisi. Jadi memang peran serta masyarakat menjadi sangat penting dalam pengembangan atau mengatasi permasalahan ODGJ. Edukasi masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat menjadi sangat penting. Literasi masyarakat tentang ODGJ sangat penting. Untuk itu saya sangat terbuka untuk memberi peran kepada masyarakat yang akan aktif terlibat dalam ODGJ. Dan untuk itu saya apresiasi kepada upaya para teman-teman yang membentuk suatu lembaga selaras jiwa. Mudah-mudahan ini menjadi peran yang baik untuk ibadah teman-teman sekalian, dan kami akan mencoba memfasilitasi sesuai dengan kemampuan, dan kami pasti akan berbagi tanggung jawab. Terima kasih. Semoga kehadiran komunitas selaras jiwa ini bisa berperan sebagai bagian dalam sistem kesehatan jiwa, khususnya di Kebumen, agar masyarakat Kebumen makin sadar dan peduli terhadap isu-isu kesehatan jiwa. Sukses selalu untuk komunitas selaras jiwa.